Sahabat, sekarang saya lagi berada di sebuah lokasi. Saya katakan ini daerah atau kawasan ini adalah situs yang sangat bersejarah. Dan ini adalah jejak sebuah kelenteng yang mungkin perkiraan sudah di atas 150-200 tahun. Ini adalah cikal bakal, kemudian memang waktu itu bangunannya adalah bangunan kayu dan sudah rubuh. Kemudian dipugar lagi dan dibangun menjadi gedung yang kelenteng yang lebih baru. Tetapi jejaknya ini masih ada. Nah, situs ini disebut Hang Mui. Hang Mui itu artinya jalan ujung. Hang itu ya lorong atau jalan ya. Mui itu di ujung. Dan menurut catatan sejarah yang saya teliti dari buku Chinese Democracy, A Study of the Councils of West Borneo tahun 1776 sampai 1884 dari Profesor Yuan Pingling, dan beliau ini penulis buku. Dia juga mengizinkan saya menerjemahkan buku ini. Buku ini pernah saya terjemahkan dan masih saya simpan menjadi bahan referensi dan penelitian saya. Tebal bukunya tuh lumayan ya, 500 halaman. Nah, supaya saya sistematis cerita tentang situs lokasi Hang Mui ini, saya akan coba bacakan secara sistematis ya. Menurut penelitian dari Profesor atau Dr. Yuan Pingling ini, dalam bukunya yang saya sebutkan tadi, Singkawang dan wilayah sekitarnya, terutama pusat tambang di Montrado, itu merupakan wilayah kongsi yang menjadi basis perlawanan terkuat dan paling gigih terhadap kolonial Belanda. Jadi kita bicara soal masa kolonial Belanda. Dan mereka ini merupakan kongsi yang sangat menonjol. Banyak orang mengatakan kongsi Lanfang atau Lanfong. Sebenarnya bukan. Perlawanan yang paling gigih justru kongsi yang di Montrado, yang disebut Hesun. Itu federasi 14 kongsi yang menyatu, yang berpusat di Montrado. Nah, karena kongsi Lanfang itu lebih memilih jalan kooperatif dan tidak melakukan konflik secara terbuka dengan kolonial, maka mereka lebih eksis namanya. Sedangkan yang di Montrado melakukan perlawanan ya. Nah, tercatat dalam sejarah di dalam buku Yuan Pingling ini pernah 3 kali atau 3 fase gabungan kongsi itu atau federasi tersebut melakukan perang dengan Belanda ya. Nah, fase ini tercatat fase yang pertama itu tahun 1822 sampai 1824. Kemudian 1850 sampai tahun 1854, dan yang terakhir ini habislah kongsi di Montrado itu, yaitu pada tahun 1884 1885. Ini perang yang terakhir. Nah, kongsi di kawasan Singkawang Montrado ini digambarkan sebagai republik kecil oleh Belanda karena mereka memiliki sistem pemerintahan dan militer yang mandiri, yang sangat mandiri ya. Faktor kunci dari penelitian Yuan Pingling mengenai sejarah dan perang kongsi di wilayah ini meliputi pusat perlawanan utamanya. Yuan Pingling menekankan bahwa sejarah kongsi di Kalbar pada hakikatnya adalah sejarah kongsi Montrado, wilayah yang berdekatan dengan kawasan Singkawang. Merekalah yang memberikan perlawanan paling sengit terhadap Belanda. Dan untuk mempertahankan wilayah serta kebebasan karena tidak mau dijajah. Sayangnya, sejarah Indonesia masih belum mengakui perlawanan dan perintis kemerdekaan seperti ini. Ya, ini memang fakta ya. Nah, karakter kongsi yang disebut republik oleh Belanda ini, dalam penelitiannya, wilayah ini memiliki otonomi yang kuat. Terdapat mekanisme pemilihan ketua kongsi, sistem pemilihan badan perwakilan, ada pengenaan pajak, serta penegakan hukum dan militer reguler yang independen. Tapi kemudian, kongsi ini hancur dan habis. Ini melalui serangkaian peperangan besar yang berlangsung hingga pertengahan dan akhir abad ke-19. Kekuatan Federasi Kongsi akhirnya ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1884.
wilayah mereka kemudian dilebur menjadi administrasi kolonial Belanda. Tercatat, saat Perang Kongsi fase kedua, yaitu tahun 1850 sampai 1854, terjadi pertempuran yang sangat sengit di pos-pos dan markas Kongsi di Singkawang. Ketika pasukan Kongsi tidak mampu lagi mengatasi gempuran Belanda, mereka melakukan strategi bumi hangus. Pos dan markas mereka bakar supaya aset dan fasilitas yang akan ditinggalkan jangan dikuasai oleh Belanda. Kemudian pasukan Kongsi mundur dan lari atau mengungsi sementara ke situs Hang Mui ini. Dan kali ini kita menapak tilas ke Hang Mui di Singkawang Timur ini untuk melihat jejak-jejaknya. Memang sejak dulu kawasan ini banyak sekali orang Tionghoa, dan orang Tionghoa ini sudah berbaur, bahkan keturunannya sudah kawin campur dengan masyarakat Dayak setempat. Kita sedang menuju ke sebuah rumah tua yang mungkin usianya juga sudah ratusan tahun ya. Dari catatan Yuan Pingling dikatakan bahwa kawasan ini pernah menjadi lokasi dan ada perkumpulan yang dari Tiongkok datang yang menentang pemerintahan dinasti Qing karena mereka ingin membangkitkan dinasti Ming yang sudah diruntuhkan ya, Fan Qing Fu Ming gitu ya. Dan mereka punya organisasi dilakukan secara rahasia dan diam-diam. Nah, itu disebut Tian Ti Hui, ya, perkumpulan itu yang katanya di dunia ini kemudian berkembang menjadi triad, menjadi San He Hui atau San Tian Hui gitu ya. Jadi kata triad itu ada trinya itu tiga. San. Nah, bagaimana ceritanya kita juga tidak tahu karena cara mereka melakukan ritual menerima anggota, ada sumpah darah, ada penyataan setia, dan ada sembayang di depan altar Wan Kung. Nah, itu pola dari triad sampai saat ini. Tetapi ketika kita tanya kepada warga Tionghoa yang mungkin keturunan yang berasal dari sana itu, mereka sudah sama sekali tidak tahu. Ya, tetapi catatan Belanda dan penelitian Yuan Pingling menceritakan itu. Ya, kita namanya ilmiah dengan fakta memang beda. Halo, Sen. Dan saya. Ya. Oh, ini sama ha? Oke. Ini Ko Arsen ini adalah salah satu keturunan yang masih muda yang hidup di sini. Dari cerita dia sudah keturunan yang keempat ya. Dia tangkoi lah. Tangkoi gì ạ? Tangkoi à? Ở với nhà Pan, nhà Cung, nhà Thái. Thầy Hàn Cung, apa? Thái hang he, đi đến chụp xe tàu chung cái này, ở Thong San này. Thật sự không trả lời. Ok. Đó là Cung này. Lên nhà Cung này xiềng hàng. Phải không? Ok. Nhưng nhà trong này sao? Ok. Đi sòng hiếp hay mày Phạm Cung? Đó, thầy xin ra thầy Bạc Cung và con tiền. Giá thì Thong San Tài loại mà. Đó đi cái thầy xin ra con đây. Thầy xin ra cái phun mèo ha. Thầy bóng phải phun chuột lại hả? cái tả đi. Cái phun chuột lại này. Song song trong kia sa Thong San loại đấy không? Cái hàm một phun mèo đây cái tay cái hiông lùi cái mày cái phôi ở đây tay loại à? Chứ biển gì cây mèo à? Kita lihat isi bangunannya tipikal persis kayak yang pernah kita liput ya, rumah tua zaman dulu. Tapi ini masih asli, di atas itu masih pakai atap sirap. Atap sirap itu dari kayu ulin atau kayu besi, bukan pakai seng. Kayu-kayu masih asli. Kelihatannya dulu ini rumah tinggal. Sekarang sudah tidak jadi rumah tinggal lagi, tetapi dibangunkan altar untuk sembahyang dan berdoa saja. Dahulu warga di sini tidak ada pump ya, tapi selalu akan bikin sumur. Kita lihat, sumurnya airnya masih bening. Walaupun ditumbuhin pakis-pakis, tapi air masih bening. Ya. Ini air besi.
Lihat pagarnya masih pakai kayu ulin ya, masih asli. Nah, memang sudah tidak banyak lagi jejak-jejak yang bisa kita lihat karena bangunan di sini kan rata-rata dibangun dari bahan kayu. Kayu kalau dimakan usia, kalau tidak lapuk, reot, ya rubuh atau dibongkar. Ini daerah namanya titik ini namanya Sabo di kawasan Hangmui, masih Pajintan ya, Singkawang Timur. Sabo itu sendiri nama tempat ini itu artinya sa itu pasir, bo itu kayak suatu cekukan ya, kayak lembah ya, lembah pasir sih sebenarnya. Mungkin dahulu di sini banyak pasir ya, berbentuk lembah, makanya orang Tionghoa, orang Hakka terutama memberi nama itu jadi Sabo. Memang beberapa tahun yang lalu saya ingat kawasan ini pernah menerima bibit atau benih ikan dari pemerintah. Kemudian mereka mulai melakukan usaha peternakan ikan ini. Dulunya, kalaupun ada kolam, itu kolam teratai. Kolam teratai yang hanya dipetik untuk kebutuhan ibadah, sembayang. Ya. Nilainya kurang begitu bagus. Kemudian dialihkan menjadi ternak ikan. Ini kelihatannya apa ini? Karet ya, Pak? Karet ya, ada rendam karet ya. Iya, karet. Ya, ini ada karet. Ya, kita lihat juga banyak hutan karet ya. Ya. Uish, kita lihat ikannya itu lah. Lompat-lompat. Wow. Ini ikan apa ini? Oh, kelihatannya ini ikan patin. Informasinya ikan patin sekarang banyak permintaan ya. Tadinya mereka juga memelihara paku merah atau bawal air tawar, juga nila. Nah, kadang-kadang memang melihat pasaran lagi minta apa, kelihatannya ikan patin. Di tengah kolam ikan ini kita lihat itu ada satu batu ya. Memang di kawasan Singkawang Timur itu ada satu lokasi yang disebut batu blimbing. Bentuk batunya itu bergeligi-geligi itu kayak blimbing. Itu menjadi destinasi wisata. Ternyata di sini juga ada satu ya. Tidak tahu ya, Pulau Kalimantan ini usianya sudah berapa ribu tahun. Kita tidak tahu. Mungkin dulu ada gunung berapi. Ketika zaman dulu, zaman purba, gunung berapi meletus. Bisa saja ini batu ini lontaran dari gunung berapi tersebut ya. Ini kalau lihat suasana di sini memang benar-benar mengasihkan. Wow, nih pohon duren yang sangat besar nih. Warga Tionghoa di sini seperti biasa hidup dalam suasana tradisional, memelihara ayam. Lihat nih, ayamnya gemuk-gemuk besar-besar dan dibiarkan begitu saja. Sahabat, sekarang saya lagi duduk dengan ini satu saudara kita, pemilik atau pewaris lahan di sini, Sabo Hangmui, Singkawang Timur. Dan di sebelah kiri saya ada ibu yang suaminya adalah kepala sekolah beliau dulu. Kebetulan hari ini nggak bisa hadir, lagi menjaga cucu. Jadi beliau ini juga rupanya tidak tahu di sini punya lokasi rumah tua yang sudah ratusan tahun. Makanya mendampingi saya. Sekarang saya mau ngobrol dengan pengalaman beliau, karena beliau ini juga warga setempat, lahir dan besar di sini. Ibu sekarang umur berapa? Hitung Indonesia 67 tahun. 67. Kalau hitung Cina saya 68. Xiao apa tau nggak? Tio siapa? Enggak tahu siapa ya. Oke. Oh, xiao xiao yang hilang, xiao mai.
Sio babi ya? Siapa babi. Sio babi. Beliau memang etnis Dayak, tetapi karena memang sudah berbaur dan pandai bahasa Hakka, ya. Pandai dikit aja. Dikit. Tapi jangan ngomongin ibu loh ya, pasti ngerti ya. Ya. Dan ini adalah Ko Asen, dia Margali, warga setempat ini. Saya juga akan ngobrol dengan beliau mengenai banyak hal pengalaman beliau lahir dan besar di sini. Sebelumnya saya akan tanya ke Ko Asen dulu. Asen ko ho, ni ali suk saya ha. Hai. Ngay chang mình đi là bày hay là bạc cung ho. Cái bạc cung chồng như con yêu kỹ đó kiểu ấy. 呢次咪要白個人太太啊， Bạc có nhân thái thái. Ni打理啲公司啊，當咪先，我呢做咩真少呢就，很少哈。過去係一巴傳下來，當一公等高係冇。係壓工，趁下來個嚟壓巴要你打理，要做唔四秒，做你四秒到你，壓巴個先ยัง分做一提秒， Lên này係屬於你都sai mà. 我就係我就壓工我趁下係咪？ Lên bạc cung ya chơi nhau này 係 jadi. 趁下嚟。 Oh, kusod itu tadi ya kayak ha. Ya. Terus ibu waktu kecil pernah main masuk ke sini nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ini baru karena saya bawa ke sini ya. Iya, kalau di arah sana agak ke ujung sana pernah biasa. Nah, Baik. iya. Nah, ini cerita tentang kisah warga Tionghoa di sini ya. Dulu saya dengar di sini banyak orang tua di zaman dulu, mereka jago kungfu ya. Iya, Pernah dengar begitu nggak? pernah. Pernah dengar begitu? Dengar tahunya dari suami saya juga, terutama dari suami karena dia kan ngajar. Pernah anak orang di sini itu dipukul oleh gurunya. Kebetulan gurunya itu bapak-bapak, tapi dia pintar karate gitu, Karate. Tapi ya saya kurang tahu juga karena dia udah dipukul tah parah kah enggak. Jadi ibu itu datangin gurunya ke sekolah, dia tantang katanya, aku ini jago kungfu katanya, kamu mau lawan aku kah katanya, dia bilang begitu. Jadi itu suami saya cerita ke saya kayak gitu. Waktu itu terjadi pertarungan nggak? Nggak tahu ya? Tidak. Guru itu tidak berani karena dia kan itu jago kungfu, jadi dia tidak berani. Iya. Memang konon seperti itu. Dan saya mau tanya ke Ko Asen ini, saya dapat informasi ngay thang tổ du như những cái chọn sót là còn nhá lý hiong à ho, hay nhá ba lý hiong à, tao nhá mấy lý hiong này giá du đây cái à công phu à ha, 啱咩理由？ nhá mấy lý hiong, nhiều chọn đó hiểu không? 係 Nhiều. 冇學。 Jadi hay ở bây giờ nói nhá cung này nhá thầy nói mày, 壓工啊，壓隻工啊， nhá trả cung, như tí kia hay mày khen nó, 梗係冇分明。 lý à hắn như mày sao hiểu ấy, 壓 Q 方條， nhá kêu hiểu à, nhá kêu ở bây giờ học nói à, bây chọn nó nói, 啲聽壓 Q 學อยู่㗎， you cái su à, 嘅書我冇分明咧， nhìn phân mình nó, 喺坐四我分明。 坐xe đồ mua mày ở tiêu hả? 要呢一條路啦。 Lo nhân mau kong tu umti 啊， lah. 係 Berarti 係。做功 benar. 夫睇喎。 Kalau di kawasan sini masih ada yang mewarisi kungfu yang dari leluhur itu masih ada. Dengar itu cerita-cerita ya. Iya. Sen có người Japan chào mừng nhiều lẽ Pak Cung ho. Dia he cái nhân trong he chiu he ảnh nhong han he fan tổ xin này, 呢真做先咧， tổ xin này, 做傳意呢嚟咯。 thì nhiều lý này, 講白你隻四苗白工嚟啦，佢到冇動， một tuồng 而佢之類到冇動chẳng ra sắc cụ. sắc của chị. 過嚟亞巴所以你實要打呢度到要做隻四苗咯，四苗到見發展到見多年啲แล้วอัน要佢等多年來要做先做嚟先อัน多年嚟學嘅苗咪實四 Oh. 明教題咯嚇，อัน多年來拜明教題做分做一題苗。 Nhi hắn xây phố hà, để bàn chân hàng mang yêu gì hả? Thế các miền chân đi hả? chẳng ra sắc cụ đi. Như cái ôn nhầm gì? Cái cái gì à? Cái sự tự yêu vẫn Thăng vẫn lượng bạc với rồi chẳng. Như liệu bạn nhân ho. À. Chứ cái son đỏ lây, chứ còn yêu ở yêu thông nhân đi à, chứ hề lượng bạc lăng nhân nó. Yêu ho. Thì còn hàng ngắt thay đi sau này lấy rồi vẫn lượng bạc rồi. Oke, kamsa. Oke, sahabat kita ngomong tidak panjang-panjang. Tadi kami sudah mengantarkan bahwa situs Sabo atau Hangmui ini
memiliki sejarah yang cukup tua ya, 200 sampai 300 tahun. Dan sekarang yang tinggal di sini warga keturunan Tionghoa juga berbaur dengan warga Dayak, kawin campur sudah sering terjadi. Tetapi mereka juga tidak banyak mengetahui sejarah asal usulnya, hanya dengar selentingannya. Ya, semoga saja ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat serta pengetahuan ya. Sampai jumpa di lain episode.